Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, perselingkuhan, dan juga cinta kasih. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video-video terbaru di channel Kang Kumis. Nah, tentunya Kang Kumis berusaha untuk memberikan topik-topik yang menarik dan bermanfaat, khususnya bagi sahabat Kang Kumis yang sangat Kang Kumis cintai. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai gerak-gerik istri selingkuh fisik. Nah ini, tentunya selingkuh fisik adalah selingkuh yang paling menyakitkan ketika diketahui oleh pasangan, dan tentunya adalah hal yang paling tidak diinginkan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda atau rumah tangga kita semua. Jadi nggak ada salahnya Anda memahami beberapa tanda atau gerak-gerik ketika pasangan Anda memang dicurigai sedang menjalankan perselingkuhan fisik, tentunya dengan pasangan selingkuhnya di luar sana. Tentunya Anda harus paham. Biasanya ketika seseorang sedang menjalani perselingkuhan dan dia memang biasanya lebih memikirkan selingkuhannya daripada suaminya sendiri. Biasanya ini suka tidak menanggapi apa yang menjadi suara hati Anda, apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi kehendak Anda selama ini. Bahkan ketika disuruh pun mungkin sedikit membantah ini. Ini adalah salah satu tanda dari sekian banyak tanda yang ingin Kang Kumis sampaikan. Artinya apapun perbuatan Anda itu tidak dianggap atau diremehkan. Karena apa? Seakan-akan dia memang sudah tidak membutuhkan perhatian dalam bentuk apapun dari Anda. Jadi Anda pun percuma saat itu ya, walaupun Anda sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan Anda. Karena perselingkuhan ini bisa terjadi karena faktor mungkin pasangannya pernah selingkuh, jadi dia kepengen memberikan sesuatu yang sama terhadap pasangannya. Bisa jadi. Cuman banyak juga ya yang mungkin punya istri baik-baik, suaminya selingkuh. Kemudian suami baik-baik, istrinya selingkuh. Ini adalah hal yang biasa terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ya, jadi lebih baik, ayo terus kita kontrol ya apa yang menjadi aktivitas masing-masing, ya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Karena ketika kecurigaan itu timbul terus-menerus, maka dari setiap kita berpikir tidak akan konsen. Karena apapun yang dilakukan, saat hati sudah timbul rasa curiga, berarti sudah mulai berkurang rasa percayanya. Artinya memang di sini saling sepakat, saling percaya sudah ternodai oleh titik-titik perselingkuhan. Ini. Kemudian yang ketiga, biasanya dia mudah emosi, mudah marah, ya. Karena di sini ketika kita sedang asik atau siapapun sedang asik dengan selingkuhannya, biasanya memang sebaliknya pasangan kita terlihat serba kurang menyenangkan, baik dari perilaku, dari cara apapun. Memang walaupun mungkin pasangan Anda sudah berusaha tampil sebaik mungkin, dia tetap menganggap dalam hatinya kalau Anda laki-laki, Anda akan mengatakan masih cakep juga selingkuhan saya. Begitu pula seorang wanita. Jadi seandainya Anda berdandan tampan rapi pun tidak dianggap, dia akan berpikir bahwa masih gantengan selingkuhan saya, gitu kan. Dari sisi apapun, karena di sini akan selalu terasa seakan-akan memang timbul perbandingan, ya. Ketika Anda mungkin kebetulan sedang nggak punya uang, lalu pasangan Anda minta ke Anda, lalu tidak dikasih. Biasanya suka nyeletuk, ya. Masih mending minta sama orang lain daripada suami sendiri, suka yang begitu, ya. Ini jadi tolong hindari hal-hal seperti itu terjadi di tengah kehidupan rumah tangga Anda, ya. Karena tentunya niat Anda berumah tangga adalah ingin menciptakan keluarga yang harmonis, ya. Keluarga yang memang bahagia, ya. Jadi jadikanlah rumahmu adalah surgamu bersama orang-orang yang Anda cintai, ya. Kemudian di sini yang keempat, biasanya dia mulai cari perhatian tapi dari sisi yang kurang mengenakan, sisi yang menyebalkan. Jadi dia suka berperilaku aneh agar Anda justru terpancing emosinya. Karena biasanya ketika seseorang sedang berselingkuh itu memang sangat mudah ya untuk terjadi emosi satu sama lain. Nah, apalagi kalau ketika memang si pasangan ini sudah sedikit banyak mulai mengetahui kalau pasangannya berselingkuh. Ini adalah hal yang sangat mudah terjadi, cekcok mulut lah ya, terjadi emosi antara satu sama lain. Nah, ketika Anda tidak bisa mengendalikan, ya karena biasanya masing-masing merasa bahwa kalau
merasa bahwa seandainya suami saya tidak melindungi atau istri saya tidak melindungi, saya bisa datang ke dia. Ini kan karena banyak hal-hal yang membuat Anda menarik. Karena itu awal ya. Jadi semuanya serba terlihat indah dan menarik karena itu awal. Tapi percayalah, kalau Anda memang lebih mencintai selingkuhannya, lalu Anda memisahkan diri dengan pasangan Anda, coba Anda rasakan secara cepat atau lambat, Anda akan merasakan rasa bosan, rasa jenuh yang sama seperti saat Anda bosan dan jenuh dengan pasangan Anda. Percayalah, itu pasti terjadi ya. Ini. Kemudian yang kelima, biasanya dia mengalami sering telat pulang ya. Entah itu main, entah itu bekerja. Dia selalu punya alasan untuk mengulur waktu ya. Sebetulnya waktu ini diulur agar dia lebih bisa berlama-lama dengan selingkuhannya. Karena ketika seseorang sedang berselingkuh, waktu yang lama terasa singkat. Sesuatu yang kurang baik terlihat baik. Sesuatu yang tidak indah terlihat indah ya. Senyuman yang pahit pun terlihat manis. Inilah indahnya angin perselingkuhan yang memang bisa meniup kita secara perlahan. Nah, ketika kita sudah terbawa oleh angin perselingkuhan, maka berat rasanya kalau kita tidak segera menyadari bahwa ada orang yang lebih mencintai kita secara tulus di belakang kita, yaitu adalah pasangan kita. Kalau itu terus ya Anda dawamkan dalam diri Anda sendiri, maka insya Allah itu akan terjaga. Anda dan pasangan Anda akan terhindar dari sebuah perselingkuhan yang tentunya adalah musibah yang tidak diinginkan. Kembali lagi ke 6, ya, tanda yang ke-6 ini kembali lagi ada dua versi. Bisa jadi dia sering melakukan hubungan dengan pasangan. Bisa juga dia justru sebaliknya enggan atau mengalami penurunan hasrat atau penurunan emosional hubungan suami istri. Ini dua-duanya bisa mungkin. Tapi tentunya di sini apapun yang terjadi, cari perbedaannya. Ketika itu memang beda dari biasanya, ada kemungkinan Anda harus tetap waspada dan hati-hati. Ya, Anda cukup berpikir dalam hati. Ya, Anda boleh percaya insting, tapi Anda juga harus percaya logika. Jadi di sini coba Anda saring, Anda pertimbangkan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, apakah dia sekarang asik dengan ponselnya atau tidak? Jadi di sini kan kita memang suka memegang ponsel, tapi kita tentunya punya waktu kapan ponsel itu harus ditaruh dan kita harus lebih mementingkan orang-orang tercinta. Namun ketika orang tercinta datang lalu kurang peduli, ya, dia tetap sibuk dengan ponselnya, itu juga perlu Anda tanyakan. Biasanya ketika memang pas kebetulan sibuk, ketika memang itu dalam keadaan jujur, biasanya dia mengatakan sedang telepon sama si A, sedang telepon sama si B. Tapi ketika itu memang tidak jujur, biasanya langsung dimatikan atau bilang, maaf suami saya pulang, atau istri saya pulang. Ini yang sering saya dengar ya. Bukan berarti ini pengalaman, tapi memang ini sering saya dengar. Kemudian juga biasanya ditambah dia lebih sibuk dengan ponselnya karena tentunya dia punya situs kencan online yang justru selama ini kurang diperhatikan oleh pasangan. Jadi sebaiknya, mohon maaf sekali, kalau bisa itu kata sandi antara suami istri di ponsel Anda itu semuanya mengetahui. Jadi di situ adalah untuk menghilangkan kecurigaan. Karena sebagai seorang istri ketika suami ingin melihat aktivitas di ponsel Anda juga nggak ada salahnya Anda izinkan. Begitu pula para suami. Jadi jangan pelit ketika Anda ingin tetap bertahan dalam keharmonisan. Ya, karena sebetulnya badai yang terjadi di tengah rumah tangga kita bukanlah badai main-main. Banyak korban yang teraniaya dari sisi perasaan. Ya, banyak yang teraniaya dari sisi psikologi. Tolong perhatikan ya. Karena Anda tentunya memiliki orang-orang yang selama ini memang mencintai Anda dan berharap Anda bisa menjadikan figur di rumah tangga Anda tentunya dengan figur kebanggaan. Yaitu ketika kita sebagai orang tua, anak tentunya mengharapkan ingin memiliki orang tua yang mampu menjadikan tuntunan dalam hidup. Ya, menjadi tuntunan untuk anak-anak dan pasangan Anda. Ya, untuk anak-anak dan juga untuk istri Anda dan atau suami Anda. Nah teman-teman, namun kembali lagi saya yakin sekali Anda adalah orang baik yang memiliki istri atau pasangan atau suami yang sangat setia kepada Anda dan selalu mengharap kehadiran Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dia selalu mengiringi doa untuk pasangan-pasangan tercinta, untuk pasangan dan anak-anak tercinta, ya. Dan saya yakin Anda pun selalu dapat lolos dari lingkaran perselingkuhan. Nah, sahabat Kang Kumis yang Kang Kumis cintai, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan dapat bermanfaat buat kehidupan Anda ke depan, khususnya bagi sahabat Kang Kumis yang sudah berumah tangga dan bagi sahabat Kang Kumis yang kebetulan belum berumah tangga. Nah, jadi bagi sahabat Kang Kumis yang belum berumah tangga, coba Anda lebih selektif dalam memilih pasangan Anda karena di sini banyak hal, ya, banyak sisi yang harus Anda pertimbangkan.
Karena selama-lamanya kita memilih pasangan, tentunya kita ingin lebih lama hidup harmonis bersama pasangan. Nah, semoga bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.